Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Kalau bukan karena anugerah Tuhan ya, kita tidak akan bisa ada sampai detik ini. Untuk itu, dalam penyertaan Tuhan kita patut bersyukur bahwa anugerah Tuhan begitu besar. Firman Tuhan hari ini berjudul Iman Menarik Kuasa Allah. Kita mau baca bersama-sama dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Tetapi di sini ya kita akan mengutip saja bagian terpenting di ayat Markus 5 ayat 1 sampai 34 ya. Yang berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Amin. Saudara mungkin sudah pernah mendengar ya firman Tuhan ini yaitu seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ya saudara. Begitu banyak upaya, usaha yang dilakukannya untuk proses penyembuhan saudara. Ketika itu ya, sebagai manusia, kalau kita berada dalam posisi wanita pendarahan ini, bagaimana respon saudara? Pastinya ya 12 tahun itu bukan penantian yang sebentar, tapi justru itu panjang ya. Tetapi kita mau melihat iman dari seorang wanita ini, bagaimana dia punya usaha dan percaya bahwa pasti dia akan sembuh ya. Segala usaha, mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, atau mungkin dalam ekonomi, atau mungkin dalam pergumulan yang panjang sudah bertahun-tahun ya belum mengalami mujizat, atau saudara sudah melakukan segala sesuatu tapi saudara belum mengalaminya. Di sini saudara dikuatkan iman. Karena apa? Saudara melihat bahwa seorang wanita pendarahan yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil ya saudara. Dan poin penting dalam hidup ini bahwa ketika kita menjalani hari-hari, jangan ada kata menyerah, tetapi bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Seperti wanita pendarahan ini memberikan hidupnya untuk percaya bahwa dengan datang kepada Tuhan ada mujizat. Asal ku jamah saja jubahnya, jubah Tuhan ya, tanpa harus ya dijamah oleh Tuhan atau tanpa harus bertemu langsung dengan Tuhan, tetapi dia percaya bahwa saya menjamah Tuhan, pasti saya akan sembuh. Beberapa dari kita mungkin juga banyak orang-orang yang datang ke gereja seperti pengikut-pengikut Yesus ya. Seperti ibaratnya kita ini jemaat-jemaat yang datang ke rumah Tuhan. Hanya satu yang bisa menarik kuasa Tuhan, yaitu orang yang percaya seperti wanita pendarahan ini.
dia memiliki iman yang kuat, yang memiliki iman bahwa saya datang kepada Tuhan bukan kepada pendeta atau karena rutinitas, tetapi karena mencintai akan Tuhan, kerinduannya, haus akan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan. Untuk itu jangan pernah menganggap bahwa kita mengikuti Tuhan itu sia-sia, karena tidak ada yang sia-sia. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan meletakkan iman kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Untuk itu saudara, kita mau memiliki iman seperti wanita pendarahan ini, memiliki pengharapan seperti wanita pendarahan ini. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Akan firman Tuhan. Ketika dalam hidup saudara tidak membaca firman, saudara tidak meluangkan waktu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana iman itu bisa timbul? Ya, bahkan di firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa saudara? Firman Tuhan. Hari-hari ini saudara butuh yang namanya firman Tuhan, ya. Saudara butuh meluangkan telinga saudara, hati saudara, mata saudara untuk membaca firman Tuhan, untuk datang beribadah, agar iman saudara tidak tumpul tetapi bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan setiap hari, ya, melihat khotbah-khotbah yang ada di YouTube dan juga di mesbah doa ini juga itu menimbulkan iman percaya kita akan firman Tuhan, ya. Bukan cuman mendengarkan saja atau merenungkan saja, tetapi saudara perlu melakukannya, ya, sehingga iman itu timbul dan menarik kuasa Tuhan, dan percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau belajar lewat wanita pendarahan ini, di mana dia menaruh iman, harapannya hanya kepada Tuhan. Lewat pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami mau menaruh iman, harapan kami kepada Tuhan, yaitu dengan mendengarkan, merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Tuhan, kami mohon, jangan biarkan hidup kami kalut, khawatir, tidak mampu, tetapi kami mau belajar untuk berserah dan percaya Engkau juru selamat kami. Engkau datang ke dunia menebus dosa kami, memberikan harapan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, dan kami percaya ketika kami lemah, di situ kuasa-Mu bekerja. Engkau urapi, Engkau jamah kami yang mendengarkan. Kami mendapatkan iman, harapan hanya dalam Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.